Kita pindah yuk ke Manado. Pertanyaan yang terlontar dari mulut Kanaya sukses membuat Saka menganga. Kenapa? Kok dadakan? Ini nggak dadakan kok sayang. Nanti kita pindah setelah kamu lulus kuliah. Tenang aja, nanti ibu sama bapak di kampung kita ajak pergi. Saka semakin bingung dibuatnya. Apa ini ada hubungannya dengan Gunawan? Makanya mereka seolah melarikan diri begini. Saka tak langsung menjawab, tapi dia hanya mengangguk supaya makan malam mereka juga tenang tanpa ribut-ribut. Sementara Abbas sedang memperhatikan kamera pengintai yang sudah dipasang di ruang kerja Gunawan. Di sana Gunawan sedang berbincang dengan seseorang di telepon. Gara-gara keteledoran kalian, anakku meninggal. Dasar bodoh, teriak Gunawan sambil berdiri mondar-mandir. Cepat kalian pergi ke gudang rumah dan pindahkan semuanya. Perintahnya untuk yang terakhir kali dan mematikan sambungan teleponnya. Sepertinya Gunawan akan memindahkan barang haram yang ada di rumah Rasti entah kemana. Oleh karena itu Abbas langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengintai rumah Rasti. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk aku mendapatkan jawaban siapa yang membunuh bos besar, gerutu Abbas sambil mengepalkan tangannya. Malam ini juga Abbas harus berhasil menangkap anak buah Gunawan dan mendapatkan bukti bahwa seseorang di sarang narkoba itu adalah yang membunuh bos besarnya. Bim, segera menuju ke lokasi. Kalau anak buah kita berhasil melumpuhkan lawan, bawa mereka semua ke markas. Perintah Abbas lewat sambungan teleponnya. Saat ini Bimo dan yang lainnya meluncur ke lokasi rumah Rasti. Bimo dan beberapa anak buahnya setia mengintai di kompleks perumahan Rasti. Di luar kompleks perumahan Tentu saja, karena mereka tidak ingin dikejar-kejar atau dicurigai oleh security di sana. Sekitar hampir tengah malam, mereka baru melihat mobil truk lumayan besar memasuki gerbang perumahan. Mereka yakin kalau itu adalah anak buah Gunawan yang akan memindahkan barang haram itu. Cepat atau lambat, polisi akan mengendus kematian tidak wajar anaknya. Hal pertama yang Gunawan selamatkan adalah gudang bawah tanah di belakang rumah Rasti. Gue tidur dulu ya, ngantuk banget, celoteh Bimo setengah sadar kepada anak buahnya yang lain. Siap bang, nanti kalau mereka keluar, abang saya bangunkan, jawab salah satu anak buahnya yang memegang kemudi mobil. Sebenarnya Abbas sudah menyiapkan 4 mobil van anak buahnya yang di masing-masing mobil terdapat 8-10 orang. Malam ini juga mereka harus mendapatkan bukti kalau Gunawanlah pelakunya. Jangan sampai polisi memenjarakan Gunawan dulu. Pasti akan repot untuk membalaskan dendam bos besar mereka. Abbas yang tidak mungkin menumpahkan darah dengan tangannya sendiri memilih seorang algojo untuk melakukan eksekusi terhadap Gunawan. Tentu saja dengan senjata yang sama sekali tidak membuat Gunawan sakit melainkan langsung meregang nyawa. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Mereka semua sudah mulai lelah menunggu. Akhirnya Abbas mengirimkan kopi dan camilan untuk mereka. Sembari menikmati kopi dan camilan, mereka melihat ada sebuah lampu yang menyorot dan itu bisa dipastikan adalah mobil truk milik anak buah Gunawan. Mereka bergegas memasuki mobil masing-masing dan bersiap untuk mengikuti kemana mobil itu berjalan. Dengan menambah beberapa personil lagi, Bimo mulai memantau perginya mobil truk itu. Semua sudah siap siaga bang, tapi kami belum tahu berapa jumlah orang yang ada di dalam truk, lapor Bimo kepada Abbas. Serang di markas mereka saja, tapi sebelumnya kalian hadang dulu dan mintai keterangan. Kematian bos besar kita adalah peristiwa yang pastinya mereka tahu, karena bos besar meninggal di markas mereka. Siap bang, panggilan telepon mereka berakhir. Sebentar lagi mereka melintasi jalanan yang sangat sepi yaitu perkebunan singkong di pinggiran kota. Inilah saat yang tepat untuk menghentikan truk itu dan mengamankan anak buah Gunawan. Setelah memberi perintah kepada anak buahnya, mobil yang ditumpangi Bimo agak menjauh dari truk itu. Anak buah Bimo menghentikan laju truk yang ternyata berisi 3 orang anak buah Gunawan yang badannya tak kalah besar dari anak buah yang dibawa Bimo. Ada apa ini? Teriak salah satu laki-laki tegap besar yang hanya menurunkan kaca truk saja. Turun dulu bang, saya orang suruhan bos Gunawan juga. Mendengar nama bos besarnya disebut, laki-laki tadi dengan percayanya kemudian turun dan langsung disetrum oleh anak buah Bimo dan tak sadarkan diri. Melihat temannya tumbang, 2 orang sisanya turun dan terjadi baku hantam dengan 8 orang anak buah Bimo. Karena kalah jumlah, mereka pun ikut tumbang bersama teman mereka. Setelah mengikat mereka bertiga, salah satu anak buah Bimo mengendarai truk dan mengikuti arah yang map tunjukkan di truk tersebut, menuju ke markas besar mereka yang baru. Perjalanan yang mereka tempuh sekitaran 4 jam. Hari pun mulai terang, benderang, dan hampir siang. Ketiga anak Gunawan yang tersadar kemudian mendapati pukulan bertubi-tubi sampai mereka tak ada tenaga untuk melawan. Siapa yang membunuh bos mafia senjata?
Tanya Bimo sambil mengacungkan senjata tajam ke arah salah satu anak buah Gunawan. Sumpah bang, saya nggak tahu, saya baru bekerja 3 bulan, elaknya. Kemudian pistol bergerak ke arah orang yang selanjutnya. Mau bang, saya tidak mengerti maksud abang. Yang satunya juga mengelak. Tapi dari matanya, Bimo tahu kalau orang tersebut berkata bohong. Dor, peluru mengenai kaki orang itu. Terdengar suara pekikan yang sangat keras karena kesakitan. Ampun bang, ampun. Yang membunuh bos mafia senjata waktu itu adalah bos Gunawan sendiri. Ucapnya jujur tapi sambil menahan kesakitan. Good job, Bondan. Perban lukanya. Sebentar lagi kita akan sampai di markas mereka. Bimo kembali menaiki mobilnya dan meninggalkan anak buahnya yang menuju ke markas besar Gunawan. Bimo tidak ikut dengan rombongan karena harus menemui Abbas dan Sang Algojo langsung. Anak buah Abbas membakar habis gudang narkoba milik Gunawan, sedangkan anak buah Gunawan mereka serahkan ke polisi setelah mereka lumpuhkan. Sedangkan Abbas, Bimo, dan Sang Algojo sedang menyusun rencana yang matang untuk melakukan eksekusi terhadap Gunawan. Karena lambat laun, polisi akan menemukan siapa bos besar para gembong narkoba itu. Dilihat dari kamera pengintai, Gunawan masih berada di rumah Rasti. Sepertinya dia uring-uringan karena sudah mendapat informasi kalau gudang mereka terbakar dan anak buahnya sebagian besar diringkus polisi. Oke, saya akan temui kalian di alamat tadi. Begitulah panggilan telepon Gunawan dengan orang-orang yang masih lolos tadi pagi. Abbas tidak tinggal diam. Dia segera mengirim Algojo sekarang juga untuk mengikuti Gunawan. Ini lebih baik daripada harus membunuh Gunawan di rumahnya. Walau bagaimanapun mereka masih punya empati terhadap Rasti dan ibunya yang memang sedang berduka karena kehilangan adik dan anaknya. Papa mau kemana? Tanya istri Gunawan yang memergoki suaminya keluar rumah dengan menenteng kopernya. Itu mah, Papa mau keluar kota sebentar, besok pulang kok. Untuk nanti malam Papa sudah suruh orang untuk mengundang tetangga tahlilan mah. Mama jangan khawatir, catering juga nanti sore datang. Jelas Gunawan yang tak ingin istrinya khawatir dan bertanya lebih banyak. Oh gitu, ya sudah Pah, ya sudah hati-hati Pah. Gunawan pun melajukan kendaraannya menuju markas rahasia mereka yang entah di mana. Tapi saat ini Sang Algojo sedang mengikuti mobil yang ditumpangi Gunawan.